Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Rafifa Ardelia Dini Putri Isnandar. Aku biasa dipanggil Afi. Nama aku Salma Faustina Dini Putri Isnandar, tapi biasa dipanggil Ame. Gue Muhammad Hilmi Zen, dan di sini saudara kembar gue. Kalau nama gue Muhammad Wafizen. Hai, gue Nafisa, gue kakaknya TB. Hai, gue TB atau Fauzan, gue adanya Nafisa. Jadi kita itu di sini apa nih kita? Kita kakak adik. Aku kakaknya, dia adeknya. Iya, aku adek. Ya, di sini kita saudara kembar. Gue kakaknya karena gue yang lahir duluan. Oke. Makasih. Apa nih? Ini apaan ya? Pokoknya nanti di sini ada kertas-kertas pertanyaan. Nanti kita bakal ambil satu, terus kita jawab pertanyaan tersebut. Oke, mulai duluan. Udah ya. Pernah atau tidak orang lain mengira kalau kalian tidak adik kakak? Pernah. Pernah. Jadi gue sama Pernah. dia pergi ke mall gitu, terus dia dikira pacar gue. Jijik banget gak sih? Bersyukur lu punya pacar gue, Cok. Gue udah punya pacar masalahnya. Emang? Dari. Ini pernah banget. Sering banget. Dimulai dari guru, bahkan teman sendiri. Beberapa. Atau sebenarnya tuh kontradiktif gitu loh. Ada yang bilang kita mirip. Ih ampun, kalian mirip banget. Tapi ada juga yang bilang, iya ampun kayak lu anak buangan deh, nggak mirip sama siapa-siapa gitu. Itu biasanya terjadi ya ke aku sih. Coba ya. Pernah. Yang pertama itu karena belum ketemu ya. Dan ngelihat kita kan sama nih mukanya. Jadi ketika ketemu sama gua dan di tempat lain ketemu sama saudara gua ini, pasti mereka ngira itu cuma satu orang. Bener nggak? Betul. Cuma satu lagi nih, belakangan ini dia pakai kacamata. Nah, iya. Masih ngelihatnya nggak mirip kan? Coba buka dah. Coba gua buka ya. Mirip nggak? Tapi Mirip rambut nggak? gua belah dua. Mirip kan? Iya, Gua mirip. tinggal gua giniin. Makanya orang-orang ngiranya kita nggak kembar, padahal mah cuma beda kacamata doang. Lanjut aja lah. Lupa dipakai lagi. Ntar gua kagak ngeliat. Pernah atau tidak kalian kerjasama buat berbohong? Oh ini sering. Sering. Gue mau cerita Sering, jadi. sering banget. Jangan ada yang mau diboncengin dia ya. Karena waktu itu gue diboncengin dia, terus kita di jalan dia kayak nyenggol ini apa spion angkot gitu. Terus dia lari. Terus dia lari sama untuk kayak jangan bilang ayah nanti gue digebukin gitu. Gak koreksi. Itu bukan angkot, itu mobil. Waktu itu juga bukan spion, Cok. Gue pernah nyerempet batu, bukan masalah yang nyangkut. Ya gitu. Enggak sih, ayah kita tuh baik ya, cuma kayak dia aja ketakutan. Soalnya dia nggak buat salah. itu waktu masih awam, sekarang udah pro, Cok. Kayaknya lo banyak ngomong nih, Minan. Dan pernah juga kerja sama bohong. Tadi kerja sama apa? Iya bohong. Kerja sama bohong itu pas mau ujian praktek tuh. Ujian iya. praktek olahraga. Jadi di situ gue sakit Nah, dan lagi gue ujian yang maju. praktek. Gue minta dia aja. Lu aja maju dah pas nama gue disebut. Iya, nama dia dipanggil, ya udah, langsung saya Pak. Ya langsung, oke, aman. Gue mah izin ke UKS. Enak kan jadi kembar? Lanjut ya. Next, yang kedua itu, wah seru nih. Seru nih. Apaan? Pernah atau tidak kalian bohongin dengan saudara sendiri? Maksudnya? Kita bohongin saudara sendiri. Silakan. Kayak nggak afdol nggak sih kalau nggak pernah gitu? Iya, bener banget. Itu kayak harus gitu loh. Masa kita harus bekerja sama setiap saat? Enggak dong. I mean kayak sedekat apapun kalian pasti bakal pernah bohongin saudara sendiri. Tapi yang paling sering di antara kita sih kayaknya dia yang paling sering bohong ya. Bohong. Dia pernah. Gue pernah sering malah hitungannya karena gue males buat ngerjain kerjaan rumah. Tapi dia nggak tahu deh dia pernah bohong gue atau enggak. Kayak misalnya gue kayak nyuruh dia ngangkat jemuran, ntar dia bilangnya udah. Taunya masih di dalam tempat cuci. Habis itu gue yang dimarahin. Emang. Tapi kan nggak apa-apa. Ini lagi. Benefitnya kan lu bisa lebih banyak bekerja kan, mohon keringat. Ya, gitu. ya. Pernah iri satu sama lain karena apa? Pernah sih, pernah. Karena aku ngerasa Ame tuh dari sisi akademis ya, dia tuh
dari nilai, terus dari cara dia belajar pun kelihatannya lebih ambis gitu daripada aku. Makasih. Emang anak. Iya, udah gitu sih. Kalau iri pasti pernah sih. Cuma kayak di beberapa circumstances. Cuma nggak nyampe iri yang kayak, aduh, gue pengen ngalahin dia atau gue pengen apa gitu. Cuma iri sebagai, mungkin bentuk kagum kali ya. Iya, kagum. Bentuk kagum. Iya, nggak sampai yang kayak dengki gitu mau, aduh gue harus lebih hebat dari dia, gue mau jatuhin dia gitu, nggak sampai kayak gitu. Kalau gue sendiri pernah benar-benar iri pas SMA karena berangkat sekolah itu nih ada motor ya satu yang ya lumayan bagus, tapi dia terus yang bawa, gue dibonceng. Dia orang dia kagak mau ngerawat, gue yang nyuci dia yang make. Enak banget kan? Gue genduk lah dia bawa mulu. Akhirnya ya pas kuliah kita beda motor satu-satu gitu lah. Satu punya bapak, satu punya emak. Ya kita belum punya penghasilan, mau beli dari mana? Itu dia. Gue pernah Enggak. sering hitungannya karena dia ini unggulan ya bisa dibilang. Gen-gen baik ke dia semua, otak pintar ke dia semua, paras ke dia semua. Jadi gue iri aja gitu. Pernah atau tidak kalian suka dengan orang yang sama? Pernah suka orang yang sama? Pernah. Enggak pernah. Di, Lupa lu? enggak. SD? Ya el, SD. SD mah apa sih suka-sukaan? Enggak, udah enggak pernah. Nggak pernah sih. Nggak pernah dan nggak bakal karena Aneh banget nggak sih kayak Lili cerita, dia tuh keren banget, gue suka deh sama dia. Emang orangnya siapa? Ini lah, gue suka sama dia kayak. iya. Plot twist terbesar hidup itu bakal kayaknya. awkward dan ya aneh aja gitu. Nggak mau aja masa kayak saingan sama kakak lu sendiri, ih Iya. aneh banget. Ogah sih kalau gue ya. Soalnya kan temen dia itu juga deket sama teman aku, terus teman aku juga banyak yang deket sama temen dia gitu. Jadi mungkin ada chance buat kita suka orang yang sama, tapi selama ini kita nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah ya. terjadi. Ada lagi nih. Oke, kita langsung aja ya. Kita buka pertanyaan selanjutnya. Pernah atau tidak kalian bertanya-tanya kenapa punya saudara seperti dia? Sering banget. Sumpah, aku dulu ya. Oke. Dia tuh kayak orgil gitu loh. Aku juga bingung kenapa aku punya adik kayak dia. Terus dia tuh udah kayak orang gila, ngeselin. Terus ada dah tingkahnya pokoknya. Kalau kalian serumah sama Ame itu kayak ya Allah, kalian bakal menggeleng-gelengkan kepala. Pernah nggak? Gue pernah sumpah, soalnya gue tuh selalu kayak misalnya gue mikir ya, gue kadang mikir kenapa gue punya adik nggak punya otak gini, gue sering banget. Gue sering banget kayak kenapa lo kayak gini tuh, gue sering banget. Gue tar. Kalau negatif deh, gue kalau tuh positif thinking terus cowok. Masalahnya tuh gini, dia tuh sering banget berbuat hal-hal bego dan dia berpikir dengan cara yang menurut gue tuh nggak logis. Jadi gue kayak, lo nggak punya otak gitu, bisa-bisanya kadang-kadang nggak, tapi kadang-kadang gue kayak, lo bisa keren banget. Halah. Ya udah kalau dipuji selesai. Gue tuh kalau iri kalau tuh cuma satu. Kenapa gue punya saudara pintar banget ya? Gitu doang. Ya gue juga iri kok, soalnya lo keren, lo suka olahraga gue nggak. Nggak pernah. Enggak sih. Ya udah lanjut. Ya nggak pernah bertanya-tanya soalnya kayak ini gue dia. Menurut gue kita tuh emang beda, nggak mirip. Tapi di mata orang ya mirip. Kita nggak mau dimiripin. Lihat aja style kita beda. Kalau aku ke dia lebih ke, tapi dia tuh sama anehnya ya gimana sih, blood bond gitu kan. Cuma kalau dia tuh lebih ke, kok dia bisa kalem ya di suatu situasi tuh dia bisa jadi orang, ya penenang lah. Lu nggak usah GR, tapi ya itu faktanya. Pokoknya yang kalian lihat di sini dan yang ada di rumah itu berbeda jauh. Lanjut. Oh ya, percaya. Oke, next. Pernah saling dibanding-bandingkan satu sama lain? Pasti pernah. Jangankan yang kembar, yang orang biasa aja sama tetangganya dibanding-bandingin. Lihat no si A, nilai rapotnya 90 semua. Kamu mana? 85. Ya elah. Biasanya mama Apalagi gini yang nih, kembar. HP terus. Dan salah satu banding-bandingin lagi, ya, kalau yang gue alamin ya kayak kalau waktu SMA, gue tuh lebih culun dari dia, jujur aja. Dan orang lain bilang lebih ganteng dia, orang-orang. Tapi kayaknya nyatanya gantengan gue sih.
Pernah. Gue enggak. Gue pernah kalau nggak salah. Enggak, soalnya bapak itu marah kayak gitu tuh ke gue doang. Karena dia tahu gue tuh Cause I'm a Ya. princess. di bawah dia. Cause he loves me. Anak favorit. Apa? Ini waduh. Ini pernah sih, cuma bandingannya nggak parah, ya nggak parah kayak yang kamu tuh harusnya kayak dia gini itu nggak nyampe, cuma kayak lebih mungkin orang tua ngebandingin kita tuh sebenarnya intinya ya buat motivate kita gitu loh. Betul. Buat motivasi nggak pernah yang parah kayak kamu tuh lihat kakakmu dong. Ini drama guys, reka adegan ceritanya. Nggak pernah kayak gitu. Cuma buat motivasi satu sama lain aja. Demi kebaikan aja gitu. Gitu. Oke, lanjut. Pernah atau tidak kalian baper dengan omongan saudara sendiri? Sering. Sering. Enggak, gue nggak pernah. FYI, omongan dia itu yang deket sama dia, omongan dia tuh sakit. Minta Sakit maaf. loh beneran. Bapernya. Ini sering banget sih dari dulu kayaknya ya. Lu dulu. Baper. Baper, kayak misalkan gue ngatain, ih lu main ini terus Oh, pernah dulu. Dulu paling ya karena emang nggak bisa ngontrol emosi, belum bisa ngontrol emosi, terus masih labil banget, terus kata-kataan, terus aku suka kesel gitu kan, kayak ih apaan sih ini Lu salah. tau gak sih dulu pas kecil dia tuh ngumpetin sikat gigi gua, jadi gua gak bisa sikat gigi malam-malam. Itu kerjaan. Ya, karena aku kesel, aku juga pokoknya kalau aku suka kesel sama dia tuh aku suka ngumpetin apa namanya barang-barangnya atau ngerusakin barang-barangnya itu. Terus Parah banget ya. aku pura-pura nggak tahu, itu dulu ya, jangan dicontoh. Tapi kalau baper mungkin lebih apa ya, nggak intentionally dia mau attack aku gitu, cuma mungkin tanpa sadar kali ya jatuhnya, kayak misalkan kamu mah ini mulu, terus tiba-tiba ya namanya juga ABG kan ya, masih agak lebay baper dikit, jadi mungkin pernah kepikiran beberapa kali, cuma nggak sampai dimasukin ke hati banget sih. Nggak nyampe kayak gue sebel sama dia itu enggak. Kalau sekarang sih jarang banget. Ya sekarang jarang banget. Baper dengan omongan saudara sendiri. Omongan yang gimana dulu nih? Kayaknya baper di sini kayak bikin kesel deh. Kalau bikin kesel sih pasti pernah. Pernah banget. Karena kan gue berdua nih bantuin orang tua kita ya. Kayak jaga warung atau disuruh ngapain. Cuman kadang pas gue nyuruh dia nih, gantian dong, lu di sini. Tapi pas gue suruh, dia malah Guanya males. kemana-mana jawabannya. Ya gue Ya. baper yang gimana ya? Pernah hampir berantem. Yang paling parah itu. Ya gitu. Lanjut. Pernah atau tidak kalian ingin menjadi saudara sendiri? Pernah, sumpah sering banget, soalnya gue kayak karena gue anak pertama, gue mikirnya kayak gue pressure-nya banyak gitu loh, gue harus ngikutin semua perkataan orang tua gue, sedangkan orang tua gue ke dia tuh kayak terserah lo mau jadi apa, lo boleh gitu, sedangkan sama gue kayak enggak, jadi dokter. You say that, tapi lu gak tahu apa yang ayah kasih ke gue. Enggak Enggak. pernah. Jadilah diri sendiri. Jangan jadi orang lain. Begitu aja. Ini maksudnya kayak kita, gue mau jadi Pengen dulu jadi switch, gue. ya. Enggak, ngapain? Ih, jahat banget. Jahat banget. Enggak sih, kalau aku pernah sih, soalnya yang dia tuh bisa, apa ya, sumpah diem, please, jangan kayak gitu. Iya. Dia tuh bisa jadi orang yang apa adanya banget. Apalagi sama teman-temannya dia tuh, aku ngeliatnya ya seru banget gitu. Terus aku tuh juga pengen santai, dia tuh orangnya santai banget, sumpah, santai banget sampai jadi dia tuh santai, aku tuh orangnya yang kayak stres tuh gampang banget karena suatu hal. Jadi aku pengen banget kayak dia, dan tidur dia tuh benar-benar pelor ya guys, nempel molor. Jadi dia tidur di mana itu, aku pengen banget kayak gitu nyobain karena wow, tenang sekali hidupnya terlihatnya. Mungkin bukan jadi satu sama lain, tapi lebih pengen punya sifat yang kayak apa namanya? Yang kayak Apa tuh? yang dipunya satu sama lain, yang punya masing-masing kita gitu. Kalau aku sih dari Ame mungkin ability buat apa? Public speaking kali ya. Mungkin aku juga SMA kan OSIS. Terus public speaking ya aku bisa lah gitu. Tapi menurut aku Ame punya kemampuan yang lebih buat berbicara di depan umum.
gitu ya. Pokoknya luar biasa deh dia. Aduh, makasih. Tapi mungkin kalau swap gitu kayak Freaky Friday, Iya kayak film Freaky Friday. mau contohnya. sih, cuma permanently itu nggak mau. Enggak. Cukup. Ya. You. Oh, iya. Terakhir. Kita ngomong terakhir udah 2 kali. Kalau Iya. masih ada lagi, gue nggak akan. Pernah merasakan perlakuan yang berbeda dari orang sekitar? Enggak, Pribadi gue pernah. gue enggak. Everybody expects more to me karena gue punya kakak kayak lu Oh, sorry. gitu. Ya nggak apa-apa sih. That just indicates kalau lu tuh orang yang hebat. Yeah, I'm cool. Orang sekitar including friends. Iya. Pernah nggak? Mungkin pernah, cuma in a good way gitu loh, nggak pernah in a bad way, ya nggak sih? Jadi misalkan, ya ini lebih ke apa sih, sopan santun sehari-hari aja nggak sih? Misalkan kayak di sekolah, oh ini kakak lu Met, terus kayak iya, terus dia jadi baik ke dia, nggak sih? Itu jatuhnya bukan perlakuan beda ya? Enggak sih, kalau perlakuan beda nggak pernah sih, soalnya nggak tahu ya, dari misal aku ngenalin Ame ke teman aku juga mereka asik-asik aja, nggak pernah ada perlakuan yang berbeda. Terus Ame juga ngenalin aku ke temen-temennya juga oke-oke aja gitu, masih sopan, terus asik juga, aku juga masuk-masuk aja gitu. Jadi nggak jangan pernah. nge-rap, jangan nge-rap. Oh ya maaf ya, jadi ya nggak pernah gitu, ada perlakuan yang berbeda. Ya, nggak pernah. Oke. Karena kita sangat damai dan circle kita sama-sama tidak toksik lah intinya, Iya. sama baik. Kayaknya kalau yang gue rasain sih kayaknya enggak deh. Kalau misal orang lain baik sama dia, ya dia baik ke gue. Kayak sama aja, karena kita sama. Ya Tapi betul. kita beda. Gitu. Gimana ya, sama tapi beda. Ya bisa dilihat lah ya. Jadi nggak pernah ada lah perlakuan beda dari orang lain. Intinya kalau kita baik, orang lain akan baik juga ke kita. Itu dia. Lanjut. Ya selanjutnya ada apa nih? Kayak foto gitu ya? Iya, Adalah kertasnya baliknya. foto. Apa sih? Oh, oke. Terus kita nanggepin apa nih? Oke, selanjutnya bakal ada pertanyaan nih. Nah, yang Oke. pertama itu, apa tanggapan lo tentang foto itu? Ya biasa aja sih, I mean, ya ini manusia. Iya, suku Dan dan ya beda suku, but however they're human dan sama-sama aja kayak kita. yes. Tanggapan gue ya, saudara setanah air. Ya dimanapun kita berada, bagaimanapun bentuk kita, ya kita masih saudara. Buat apa musuh-musuhan? Dan kalau dari gue sendiri, dia manusia. Untuk memanusiakan manusia, tidak perlu menjadi orang Islam, orang Kristen, Hindu, Buddha, apapun. Tapi kita, untuk bisa memanusiakan manusia, kita harus menjadi manusia itu sendiri. Mantap. Oke, selanjutnya. Menurut lo, sifat atau kepribadian mereka itu seperti apa? You first. Brave. Terus kayaknya solid deh. Iya, nggak jauh beda dari itu. Berani, kelihatan sayang sama satu sama lain lah gitu. Keluarga gitu. Sebenarnya nggak bisa dinilai langsung kayak gini ya dari foto. Karena sifat atau kepribadian kita harus mengenal langsung dari orang tersebut. Karena kita juga nggak boleh tuh asal denger dari orang, orang ini mah kulitnya hitam, maaf ya. Orang ini mah begini, jangan begitu. Tapi untuk mengenal sifat mereka kan kita harus tahu langsung dari orangnya. Ya, setuju gue. Ya gimana kita mau tahu sifat mereka? Kita aja nggak kenal. Ya seenggaknya walaupun kita nggak kenal, kita nggak tahu sifatnya, kita jangan ngenyek. Apa ya, ngenyek itu jangan ngejelek-jelekin lah. Kita udah nggak kenal, ngejelek-jelekin. Sok kuat banget kali. Kalau ya mungkin kalau personality itu kan beda daerah ya pasti beda sih. Cuma kalau itunya kurang tahu ya, nilaiku jelek di geografi. Cuma sifat mereka Apa ya? sama-sama aja. Mungkin ini kali ya, gotong royong. Pokoknya mereka tuh sangat Kegotong royong. bukan nggak jadi, sumpah. Sotoy banget. Pokoknya mereka itu Enggak. Ya pokoknya sama-sama aja. Sama kayak kita manusia semuanya.
Iya, mereka sangat Enggak, ya gotong royong. menjunjung tinggi budayanya gitu. Ya, betul. Yes, udah. Oke, next. Jika dia keluarga lo, apakah lo mau menerima? Ya kenapa nggak diterima? Why not gitu? Karena pribadi sendiri gue pengen punya adik, tapi karena saudara udah banyak, jadi ya, yes, why not? Kan as long as they are human. Ya, Sama dan kalian kayak gue kayak enggak. ketika dia baik ke kita, kenapa kita harus jahat ke mereka? Nggak ada alasan buat kita nggak nerima, karena ya why not gitu, mereka juga sama-sama dari kita, nggak ada yang harus dibedakan gitu. Iya benar. Dan ya mau-mau aja sih, karena ya benar kata dia, emang gak ada bedanya. Different skin color doesn't mean that we don't apa ya. Aduh jangan gitu dong. Nggak berarti kita tuh beda gitu. Karena ya kayak lihat aja Indonesia ini ada misalkan dari suku Papua atau dari Makassar, terus yang lain-lainnya itu kan pasti beda semua ya. Ada aja mulai dari muka, feature muka atau dari karakteristik itu pasti bakal pasti ada yang beda. Gitu sih. Jadi kayak nerima aja, justru kita very welcome to everyone. Jelas bakal gue terima sebagai keluarga gue, karena dia lahir dari rahim ibu gue dan dia adalah saudara kandung gue. Jadi gue harus menerima dia dong, karena dia lahir tidak meminta kepada Tuhan, tapi orang tuanya lah yang menginginkan seorang anak lahir ke dunia. Gue juga setuju, gue pasti menerimanya kalau memang dia keluarga gue. Ya balik lagi kayak tadi, gimana pun sifatnya, sesebel-sebelnya kita, sebenci-bencinya kita, kalau yang namanya sama saudara, sama keluarga, pasti ada rasa sayang di baliknya gitu. Oke, sekarang pesan untuk pelaku diskriminasi. Ada nggak? Buat pelaku diskriminasi itu satu yang pengen aku tanya itu kayak kenapa sih kalian membeda-bedakan, kayak sebenarnya tuh diskriminasi bukan dari skin color doang, itu tuh juga sama aja kayak ini nggak sih, misalkan personality aku sama kamu beda, jadi Yes, dia beda-bedain, itu sama aja kayak misalkan lu juga bisa aja dibeda-bedain sama orang gitu, cuma ya apa ya, ya maksudnya gimana sih, manusia emang nggak ada yang perfect, ya we have to accept the Each other flaw. ya each other flaw. Jadi kayak ya lu ngapain perlakukan orang beda-beda gitu loh. Kan bisa dari gender, misalkan dari perlakuan orang ke cewek ke cowok. Nah ini apa namanya, topik yang sering banget dibahas. Itu berbeda, misalkan cewek nggak boleh jadi pemimpin gitu. Itu kayak kenapa gitu loh, everybody have their own rights to do whatever they want. Ya dan juga kalau misalkan kalian beda-bedain tuh kayak bayangin aja what if it was you. Kayak kalian di posisi mereka tuh ya gimana, perasaan lu tuh bakal gimana. Gitu sih. Pesan dari gue buat pelaku diskriminasi, udahlah berhenti. Buat apa sih diskriminasi? Buat apa sih bully? Buat apa sih rasis? Cuma ngejelek-jelekin nama lu doang. Lu ngejelekin dia, yang jelek nama lu. Spread love, not hatred. Be kind. Semua manusia akan dilakukan sebagaimana orang lain, manusia itu melakukan manusia lain. Jadi kalau lu mau dilakuin baik, maka berlakulah baik. Kalau lu jahat ya jangan minta dilakuin baik, karena ya siapa yang mau ngelakuin baik orang jahat sih? Oke, terakhir nih, boleh nih ucapan terima kasihnya buat yang udah nonton video. Thank you for watching. Kejelasan kita guys, semoga kalian gak jadi have a bad day. Bye. Dan somehow bermanfaat juga buat kalian, karena nggak semua yang kita omongin di sini itu have fun, ada moralnya juga. Gitu. Dan be healthy. Thank you very much. Terapkan 5M, kawan. Dadah. Udah. Thank you all. Ini lokasi gimana guys? Aduh, jadi 5M. Oh ini ditempel semua. Kita didikan.